Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Nama Muhammad Zainuri, NIM 05223833. Mohon izin menjawab soal tugas dasar-dasar penyuluh pertanian. Soal mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting. Tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting karena beberapa alasan. 1. Memastikan pesan tersampaikan dengan benar. Tujuan yang jelas membantu pengiriman pesan untuk merumuskan pesan yang tepat dan terarah sehingga penerima dapat memahami maksud pesan dengan benar. 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi. Tujuan yang jelas membantu pengiriman pesan untuk fokus pada poin-poin penting dan menghindari informasi yang tidak relevan. Hal ini membuat komunikasi lebih efektif dan efisien. Memudahkan penerima pesan untuk menerima pesan dapat dengan mudah memahami maksud pesan jika tujuannya jelas. Mereka dapat dengan mudah mengikuti alur pesan dan memahami poin-poin penting. Mencegah kesalahpahaman. Tujuan yang jelas membantu mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Penerima pesan dapat dengan mudah memahami maksud pesan dan tidak akan salah menafsirkannya. 4. Membangun hubungan yang lebih baik. Komunikasi yang efektif dengan tujuan yang jelas dapat membangun hubungan yang lebih baik antara pengirim dan penerima pesan. Hal ini karena kedua belah pihak dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Kesimpulan, tujuan komunikasi yang jelas penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan benar, meningkatkan efektivitas komunikasi, memudahkan penerima pesan untuk memahami, mencegah kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih baik. Kategori adapter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adapter membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah kelompok early majority dan late majority. Berikut alasannya. Early majority, kelompok ini merumuskan kelompok yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam adopsi suatu inovasi. Mereka cenderung menunggu dan melihat bagaimana inovasi tersebut diterima oleh kelompok early adopter sebelum memutuskan untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, penyuluhan perlu memberikan informasi yang meyakinkan dan bukti nyata tentang manfaat inovasi tersebut untuk menarik minat kelompok early majority. Late majority, kelompok ini merupakan kelompok yang paling skeptis terhadap inovasi dan cenderung mengadopsi inovasi setelah inovasi tersebut menjadi mainstream. Mereka membutuhkan informasi yang sangat detail dan bukti yang kuat tentang manfaat inovasi tersebut sebelum memutuskan untuk mengadopsinya. Penyuluh perlu memberikan informasi yang mudah dipahami dan meyakinkan serta memberikan dukungan dan bantuan yang cukup untuk membantu kelompok late majority dalam mengadopsi inovasi. Alasan mengapa kelompok inovator dan early adopter tidak terlalu membutuhkan perhatian dari penyuluhan. Inovator, kelompok ini merupakan kelompok yang paling awal mengadopsi inovasi dan biasanya memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi inovasi tersebut tanpa bantuan penyuluh. Early adopter, kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki pengaruh yang kuat dalam adopsi inovasi dan biasanya memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi inovasi tersebut tanpa bantuan penyuluh. Kesimpulan,
Penyuluh perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok early majority dan late majority karena mereka merupakan kelompok paling berpengaruh dalam adopsi inovasi dan membutuhkan informasi dan dukungan yang memadai untuk memutuskan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Dari beberapa pendekatan penyuluh, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Tidak ada satu, Rajin menjawab, tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang paling baik untuk semua situasi. Pendekatan terbaik akan bergantung pada beberapa faktor seperti tujuan penyuluhan, apa yang ingin dicari oleh penyuluh, apakah tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, atau meningkatkan adopsi suatu inovasi. Target audience, siapa yang menjadi target penyuluhan, apakah mereka kelompok yang homogen atau heterogen, apa latar belakang kebutuhan dan preferensi mereka. Konteks penyuluhan, di mana dan kapan penyuluhan akan dilakukan, apa sumber daya yang tersedia, apa kendala yang mungkin dihadapi. Berikut adalah beberapa pendekatan penyuluhan yang umum digunakan. Pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif target audiens dalam proses penyuluhan. Target audiens diajak untuk berpartisipasi dalam merumuskan masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi hasil penyuluhan. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan program penyuluhan. Pendekatan berbasis masalah. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh target audiens. Penyuluhan membantu target audiens untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan solusi tersebut. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas program penyuluhan. Pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas program penyuluhan. Penyuluhan dapat menggunakan media sosial, aplikasi mobile, dan platform online untuk menyampaikan informasi, berinteraksi dengan target audiens, dan memantau hasil penyuluhan. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penyuluhan. Kesimpulan, pendekatan penyuluhan terbaik akan bergantung pada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penyuluhan perlu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan, target audiens, dan konteks penyuluhan. Contoh, jika tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan adopsi suatu inovasi baru, pendekatan berpartisipatif mungkin lebih efektif karena dapat membantu target audiens untuk memahami manfaat inovasi tersebut dan terlibat dalam proses adopsi. Jika tujuan penyuluhan adalah untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, pendekatan berbasis masalah mungkin lebih efektif karena dapat membantu target audiens untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan solusi tersebut. Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu lingkungan. Pendekatan berbasis teknologi mungkin lebih efektif karena dapat membantu penyuluhan untuk menjangkau target audiens yang lebih luas dan menyampaikan informasi dengan lebih penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.